Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa قدر الله تعالى في كتابه الكريم وهو أشرف القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagian dari ini yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala yang makanya itu sang yang kita sama-sama beri dan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin. Ini kita masih berikan yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih sehat, masih dalam keadaan iman Islam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan kita semua taufik untuk bisa sedikit demi sedikit memperbaiki kehidupan kita semua sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan semua khatimah. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah sampai kepada Qarna Muqarrar dan Aqdul Nikah. Siapa yang kalau diucapkan ketika kita sedang akan nikah. Alhamdulillah, apa yang biasa kita buat ketika akan nikah, itulah ayat-ayat Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran dulu, kemudian ada ucap kabul dari wali juga calon pengantin putra atau akad dari itu, kabulnya dari pihak laki-laki yang mengucapkan kalimat kabul juga jelas bagaimana yang sudah diatur oleh petugas. Kalau kita ini alhamdulillah ada petugas yang mengurusi masalah itu, tentang urusan agamanya sudah mengikuti bagaimana aturan yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang berikutnya setelah akad nikah, mungkin beberapa berikutnya bab ma yuqalu lizauj ba'da aqdil nikah. Apa yang harus kita ucapkan pada yang namanya pengantin laki-laki ba'da aqdil nikah, setelah akad nikah. Jadi kalau sudah dengar akad nikah dibuat, ucapan apa yang harus kita ucapkan kepada pengantin laki-laki itu untuk memberikan salam kepada pengantin laki-laki itu. As-sunnah yuqala lahu, sunnah untuk diucapkan pada orang pengantin laki-laki tadi itu, dari suaminya. Kenapa suaminya? Karena suaminya adalah pemimpin daripada keluarga tersebut yang baru saja menerima penyerahan istri dari orang tuanya tadi itu. Kalau kita mengucapkan doa yang perlu kita ucapkan kepada pengantin putra itu, barakallahu laka atau baraka alaika, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Sunnah mengucapkan itu enggak susah loh, karena saling jarangnya itu nikah kan jaraknya satu dengan yang lainnya kan tidak banyak, jadi kadang-kadang terus lupa kan. Selamanya nggak pernah kita mengamalkan seperti itu adanya,
akhirnya terkesan untuk belum pernah buat itu lupa nanti, tapi dengan yang lain jauh banget. Siapa lagi yang mau nikah lagi, ya itu kalau deket-deket kan apa dan terbiasa buat. Kalau jauh-jauh ini ya walaupun mudah tapi agak susah kalau nggak sering-sering kita ucapkan. Sunnah ayyuqala lahu barakallahu laka, barakallahu laka. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepadamu. Barakallahu laka. Doa paling bagus itu barokah, berkah itu Pak. Barakallahu laka wa baraka alaika atau baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Wa jama'a, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bainakuma antara kalian berdua, yaitu kamu suami istrimu, fi khair, dalam kebaikan. Wa yustahabbu ayyakula likulli wahidin min zawjaini, dan sunahkan beliau mengucapkan pada tiap-tiap pasangan tadi itu, sunnah kita mengucapkan mereka berdua, barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibi wa jama'a bainakuma fil khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada setiap orang dari kalian berdua, fi sahibihi, pada pasangannya, wa jama'a bainakuma fil khair, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di antara kalian berdua fi khair, dalam kebaikan. Barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma fil khair. Wa rawaina fi sahihain Bukhari Muslim, kami juga telah melihat dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim, an Anasin, dari sahabat Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala li Abdurrahman, dia menyatakan, sabda beliau kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, hina akhbarahu annahu tazawwaja, ketika dikabarkan bahwasanya sahabat Abdurrahman telah berusaha saja menikah, begitu dikabarkan kepada beliau, maka beliau pun juga mengucapkan salam pada Abdurrahman itu. Enggak mesti harus kena undangan, di luar juga enggak ada masalah. Ini kabarnya kok ini si Anu udah habis nikah nih. Nah, ucapan selamat dengan doa barakallahu laka. Kata Rasulullah begitu, barakallahu laka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepadamu. Wa rawaina fi sahih aidan annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Jabir, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar kepada Rasulullah Muhammad SAW ketika sahabat Jabir yang tidak sama dari kabarkan telah menikah begitu, maka Rasulullah pun menyampaikan doa yang sama, barakallahu laka, barakallahu alaika. Ada barakallahu laka, ada barakallahu alaika. Dua-duanya tadi itu adalah menjadi dasar hadis daripada apa yang menjadi awal itu, menyampaikan bahwa sunnah barakallahu laka atau baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Nah, ini semua diceritakan. Yang pertama, kisah pernah terjadi ketika Rasulullah SAW dikhabari bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf telah menikah. Beliau juga mengucapkan doa barakallahu laka. Kemudian sahabat Jabir disampaikan juga telah menikah. Rasul juga berdoakan barakallahu alaika. Dan sebut yang berbeda, maknanya sama. Orang yang berdasar di sahih, kemudian juga telah meriwayatkan bil asani di sahih, bil asani di sahih, dengan sanad-sanad yang sahih. Fi Sunan Abi Dawud dan Sunan Abu Dawud, wa Tirmidzi juga Sunan Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa ghairiha, dan juga yang lainnya. An Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
karena idza rafa'a al-insan tazawwaja, apabila yang namanya ada seorang yang menikah, qala maka beliau mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini apabila Rasul juga mendengar kabar sahabat yang telah menikah dari itu, beliau mengucapkan doa seperti itu, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Qala Tirmidzi, dan menyatakan Imam Tirmidzi, haditsun hasan sahih. Inilah hadits yang hasan dan sahih. Faslun, itu sunnah sebenarnya. Adapun yang lain-lain, yukrahu ayyuqala lahu birifa wal banin. Ucapan walaupun ucapan juga bahasa Arab, tapi bukan contohan Rasulullah, bukan diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Ini ulama mengatakan bahwa ini doa-doa yang selain itu mesti makruhkan. Saya ditaruh karena dia di insyaallah taala di kitab Hifdzul Lisan di akhir kitab. Nanti insyaallah tadinya akan sampaikan. Jadi ada doa atau mungkin ucapan selamat bahagia, mudah-mudahan punya anak yang banyak misalnya atau apa itu. Doa seperti ini adalah dimakruhkan. Yang sudah diajarkan nama Rasulullah adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu yang disunnahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bab yaqul zawj idza udkhilat alaihi imratuhu lail zafaf. Bab berikutnya adalah apabila diketemukan yang namanya istri kepada suami, pertemuan pertama itu malam pertama, sehingga datang masuk kepada di kamar laki-laki tadi itu, di malam pengantin tadi itu, maka sunnah mengucapkan mustahabu ayyusan minallah. Disunahkan untuk mengucapkan bismillah. Wa yakhudhu bi nasihatihah. Kemudian maka membunuh kepada perempuannya dan istrinya, bukan membunuhnya begitu. Wa yaqulu, dan mengucapkan doa, barakallahu li kulli wahidin minna fi sahibihi. Barakallahu li kulli wahidin minna fi sahibihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada tiap orang di antara kita dalam pasangannya, satu dengan yang lain, mudah-mudahan diberikan keberkahan yang satu dengan yang lainnya, diberikan keberkahan dalam menjaga yang namanya hubungan suami istrinya tadi itu. Ini sambil diingat-ingat Pak, ini kemarin dulu waktu saya duduk begitu enggak ya? Kalau enggak terus mau diulangi mau diulangi kalau lama gimana ya? Jadi pas waktu pertemuan pertama itu ditemukan begitu, sambil duduk gitu. Itu pintunya dibuka, kemudian berdoa begitu, barakallahu kulli wahidin minna fi sahibih. Gitu. Ini dari awal sudah dibikin sunnah seperti ini adanya, biar ke belakang ke depannya itu keluarganya nanti senantiasa berberkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya melalui Nabi Hasan ini sahih fi Sunan Abi Dawud, juga dalam yang namanya kitab Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Sunni, wa ghairiha an Umar bin Shu'aib
an Nabi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza tazawwaja ahadukum imra'atan ashtara khadiman falyaqul Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi wa idza ashtara ba'iran falyakhudh bi dhirwati sanamihi wa liyaqul mithla dhalik. Bila salah seorang daripada kalian menikahi seorang perempuan begitu, doa yang diucapkan adalah Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya minta kepadamu ya Allah khairaha, pada kebaikan daripada namanya perempuan ini ya Allah, minta kepada Allah ya Allah saya minta kebaikan perempuan ini, wa khairu ma jabaltaha, dan kebaikan daripada watak yang telah Engkau ciptakan kepadanya, kebaikan daripada watak yang telah Engkau ciptakan kepadanya alaihi watak tersebut. Wa a'udzu bika min syarriha, dan saya minta perlindungan daripadamu ya Allah min syarriha, daripada kejelekannya, wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan kejelekan daripada watak yang telah Engkau berikan kepadanya. Wa idza ishtara ba'iran, begitu pula apabila kita membeli yang namanya unta misalnya begitu, falyakhudh bi dirwati sanamihi, hendaklah yang namanya seorang yang membeli unta dari itu memegang daripada apa itu Pak, punuknya itu yang punuk itu, punuk itu Pak, namanya punuk ya, namanya punuk dari itu, pegang punuknya begitu dan berdoa seperti itu juga. Doakan ya Allah, Allahumma inna as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Seperti itu adanya. Itu yang harus kita ucapkan kalau kita mau, misalnya kita mau beli, kalau zaman dulu kan ada yang namanya budak, yang budak belian itu bisa dibeli, semua membantu budak yang mau dibeli itu juga begitu adanya. Tangan kita taruh di buku-bukunya begitu, terus doain tadi. Kayak begitu juga. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu enggak begitu kayak ini kali ya. Dulu kayak begitu ya. Kalau sekarang jauh lebih yang diharapkan. Ini bukan mau berkumpulnya tadi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi wa idza ishtara. Udah itu aja coba. Allahumma doa Pak, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya. Itu sambil tangannya di begini. Ini biar nurut gitu. Jadi begitu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dilakoni sih, udah jadinya apa itu terserah Allah lah. Kita buat aja gitu. Kalau sudah kadung, bagaimana kita kadung udah lama ya? Riwayat Ibnu Bukhari wa ghairihi an Anas radhiyallahu anhu qala bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Zainab radhiyallahu anha wa awlim khubzin wa lahmin. Menurut hadis ila sahabatul ulama sebelum dunia ilaiha thumma qala faqad Rasulullah sallallahu
انطلقنا حجرة عائشة فقالت السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك. Ini kalau berikutnya ini adalah kalau misalnya ada laki-laki itu nikah lagi, kemudian udah ketemu di pengantin setelah nikah tadi itu, sunnahnya bagaimana kalau begitu? Jadi kalau dia udah malam pengantin sama istri yang baru tadi itu, maka ini ceritanya begitu, Rasulullah waktu beliau nikah itu setelah itu kalau begitu dibuatlah, kemudian setelah ketemu sama istri beliau, Rasulullah SAW berangkat kepada Sayyidah Aisyah, ketemu sama Sayyidah Aisyah, radhiyallahu anha. Beliau mengucapkan Assalamualaikum ahal bait warahmatullah. Assalamualaikum ahal bait warahmatullah. Maka kemudian Sayyidah Aisyah menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kaifa wajadta ahlak barakallahu lak. Jadi Sayyidah Aisyah mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Bagaimana engkau telah menemui istrimu, bagaimana ya Rasul? Begitu. Istri yang baru tadi itu telah ketemu gimana ya Rasul? Kalau Allah kemudian Allah itu berkata kepadanya, Mutaqarra ujar nisai kullahunna yaqulahunna kama yaqulu li Aisyah. Kemudian terus setelah begitu beliau malam pertama tadi itu terus ketemu sama Sayyidah Aisyah satu. Setelah begitu Sayyidah Aisyah memberikan contoh bagaimana jawabannya kepada Rasulullah SAW itu dengan kalimat barakallahu laka kepada Rasulullah, ucapkan salam kepada Rasulullah. Terus malam itu juga Rasul memasuki kamar daripada istri-istri beliau yang lain satu semuanya. Kalau kita kuat ya Pak? Enggak kali Pak. Jadi beliau dari Sayyidah Aisyah terus satu yang lain semuanya malam itu juga selesaikan semuanya. Semua juga berdoa sebagaimana Sayyidah Aisyah mendoakan Rasulullah barakallahu laka tadi. Ini ilmunya ada seperti itu Pak. Diamalkan enggaknya tergantung pada keberanian masing-masing. Keberanian masing-masing itu. Karena apa? Kalau sunnahnya tetap aja ada. Sekarang kan kadang-kadang begitu. Orang sekarang alasannya macam-macam, nggak berani ya udah nggak berani. Nggak berani apa nggak berani, takut kalau sampai nanti justru melanggar daripada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena nggak mampu untuk itu dan sebagainya. Kita yang tahu nanti ya kita sendiri yang harus menjawab. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'in khiftum alla ta'dilu," kalau kalian semua itu takut untuk tidak berusaha berbuat adil, fawahidan dan satu saja, ya silakan satu aja jangan berumur rumah. Penting dijaga semua sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu istrinya lebih daripada satu Pak. Tapi semua istri Rasul tadi itu semua mengatakan bahwa Rasul adalah mengakui Rasul adalah manusia terbaik, suami terbaik semuanya. Kita kadang-kadang ini satu saja yang disebutkan sama istri kita itu kejelekan doang, kita tuh kurangannya doang pada suami ini, masih banyak kekurangannya ada. Terus istri Rasul itu lebih daripada saya, tapi semuanya mengakui kebaikan Rasulullah SAW. Semua Rasulullah yang terbaik. Nah ini seperti itu adalah. Jadi istri Rasulullah juga mengucapkan barakallahu laka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nanti kalau bapak mau nikah lagi begitu Pak, itu habis ketemu sama istri yang habis nikah itu langsung ke yang lain juga sama, sampaikan kepada istrinya nih, bilang, dia cak kabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu laka. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kamu. Istri yang baik kan begitu. Yang berikutnya, Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. Kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min durqin katsira. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law ana ahadakum idza ta'ahla." Law ana ahadakum, kalau segera salah seorang di antara kalian idza ta'ahla wa bila mendatangi kepada keluarganya atau istrinya begitu, qala, dia mengucapkan bismillah ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana fa qudiya bainahuma waladun lam yadurrahu. Ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian tadi itu apabila kalian mendatangi istrinya, mendatangi ngapain tuh? Dia mau kumpul dengan istrinya tadi itu, kemudian dia berdoa kepada Allah, Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana fa qudiya bainahum waladun lam yadurrahu. Jadi kalau mau mendatangi istrinya yang harus diucapkan itu Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah jannibna, jauhkanlah kami ini ya Allah, syaitan adalah syaitan, jauhkan kami daripada syaitan. Wa jannibi syaitana ma razaqtana, juga jauhkan ya Allah syaitan ya Allah dari apa-apa yang Engkau berikan kepada kami. Kemudian diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari yang namanya hubungan itu tadi itu kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka kata Rasulullah SAW, lam yadurrahu syaitanun abadan, maka syaitan tidak akan membahayakan kepada anak orang tersebut selamanya. Ini awal yang luar biasa Pak. Nah, kalau kita kadang-kadang anak-anak kepada kesetanan ini kadang-kadang takut-takut. Kalau waktu dulu, waktu kita mulai kumpul dengan keluarganya, jangan-jangan buru-buru doa ingat Allah aja kadang-kadang enggak. Kata Rasulullah SAW, ini masih benar. Lam yadurrahu syaitan, lam yadurrahu syaitan abadan. Syaitan tidak akan membahayakan kepada dia selamanya. Ini penting Pak. Berikutnya adalah bab mula'abadiz rajul imra'atahu wa mumazahatihi laha nutfi ibaratihi ma'aha. Bab menerangkan tentang cemburu seorang laki-laki pada perempuannya, dan juga canda tawa pada istrinya dan sebagainya, serta berbuat rayuan dan kerebutan kepada namanya istrinya tadi itu.
Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim. Kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu qala Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Jabir tadi, "Tazawwajta bikran am thayyiban?" Jabir, kamu telah menikahi istrimu perawan apa janda? Qultu, maka saya menjawab kepada beliau, kepada sahabat Jabir, tazawwajtu sayyiban, saya menikahi janda wahai Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan, halla tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, kenapa kamu tidak menikahi daripada perawan yang kamu bisa bermain-main dengan dia dan dia juga bisa bermain-main dengan kamu, maunya bisa bercampur rayu begitu. Namanya kalau perawan kan belum pernah tahu siapa-siapa, belum tahu apa-apa, berarti masih maksudnya begitu kata Rasulullah. Ini artinya kita berbuat yang saling menyenangkan seperti itu adanya, kayak orang yang baru kenal begitu adanya, itu disunnahkan Pak dalam keluarga itu. Riwayat Abi Kitab Tirmidzi wa Sunan Nasa'i dan juga Sunan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia telah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahlihi. Akmal mu'minina imanan, yang paling sempurna orang-orang beriman itu imannya yang paling sempurna daripada orang-orang mukmin itu adalah ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang akhlaknya yang paling baik. Di antara orang-orang yang beriman itu yang imannya paling sempurna adalah yang akhlaknya yang paling baik, wa tafuhum li ahlihi, dan yang paling lembut kepada keluarganya. Wa tafuhum itu paling sayang, paling menyayang kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya dan sebagainya. Itu adalah bukti daripada orang-orang yang memiliki iman yang sempurna. Semakin baik mereka kepada keluarganya, kepada anak istrinya, maka berarti semakin sempurna bukti, semakin sempurna iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahlihi, dan yang paling lembut, yang paling baik kepada keluarganya. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab man yuqala 'inda al-wiladah darul mar'ah bidzalik. Membagi ayu sira min du'a'il qul wal qadimna, sebaiknya kita memperbanyak doa ketika menghadapi yang namanya istri yang mau melahirkan, istri yang menghadapi yang namanya satu keadaan yang berat, susah ketika mau melahirkan, begitu adanya. Apa yang harus dibuat? Berbanyak doa kepada kita dalam menghadapi kesulitan. Allati qadimnahu, yaitu yang telah kami sebutkan pada kisah terdahulu. Wa al-qurb la ilaha illallah al-azim, la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Ini doa itu yang paling banyak dipuji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadapi yang namanya berbagai macam kesulitan. Nah, termasuk kesulitan yang kita hadapi adalah ketika kita hadapi yang namanya istri kita yang melahirkan. Taruhannya Masya Allah Pak, orang mau melahirkan itu taruhannya nyawa, susahnya luar biasa. Maka itu doa harus kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Warwana fi kitab Ibn Sunni an Fatimah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma dana ila duha Salamah wa Zainab bint Jahsy dia berdoa indaha idul kursi. Rasulullah SAW ketika Nabi namanya cucu beliau mau lahir, itu putri beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha mau lahir dari itu, beliau perintahkan istri beliau yaitu Ummu Salamah dan Mukminin Zainab radhiyallahu anha untuk datang kepada Sayyidah Fatimah kemudian membacakan ayat kursi. Kemudian baca ayat di benar surat Al-A'raf ayat 54. Itu inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubu hadithan wasyamsu wal qamar wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini surat Al-A'raf ayat 54 yang dibaca. Kemudian baca wa ya'udzuha bil mu'awwidhataini, itu kemudian minta perlindungan kepada Allah dengan al-mu'awwidhataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu yang dibaca. Ayat kursi, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu yang dibacakan ketika menghadapi yang namanya saat itu Rasulullah Sayyidah Fatimah putri Rasulullah SAW yang melahirkan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keselamatan. Kemudian diceritakan Warwana Bisni Nabi Dawud atau Tirmidzi wa ghairihima an Abi Rafi' radhiyallahu anhu Maulana Rasulullah SAW qala ra'aitu Rasulullah SAW adana fi wujud Hasan bin Ali hina waladatuhu Fatimah bisalah. Itu Rasulullah juga diterangkan di bahwa Rasulullah SAW juga mengucapkan adzan kepada Sayyidina Hasan ketika beliau telah lahir. Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan lahir, maka Rasulullah yang adzan di telinga kanan beliau. Kemudian iqamah seperti adzannya adzan sholat tadi itu. Yuqimus shalah fi udhunihi yusra, itu pula mengucapkan iqamah pada telinga yang kiri, yang kanan adzan, tangan kirinya iqamah. Itu diajarkan sama Rasulullah Muhammad SAW. Kita nggak perlu nanya kenapa mau adzan masih kecil kok, udah daripada dikasih nyanyi dangdut, mendingan kita ikuti namanya Rasulullah dengan ya adzan. Itu banyak pertanyaan. Kenalkan kepada Allah dengan kalimat adzan tadi itu. Kemudian telinga kirinya iqamah. Saat itu Rasulullah yang mengadzani. Nah, kita sekarang boleh, kita pada cucu kita pun juga boleh, gak apa-apa. Kita yang adzan dan iqamah. Ini kisah Rasulullah SAW di beberapa yang berhubungan dengan nikah dari sampai kepada melahirkan. Telah disampaikan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya pada apa yang telah kita buat bersama. Allah ridho karena kita membacakan kembali riwayat-riwayat tentang yang namanya kekasihnya, dan Allah ridho kepada kita semuanya. Dan pada akhirnya kita semua dikumpulkan oleh Rasulullah Muhammad SAW telah bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW dan juga para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.